Pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan, diperbolehkan. Dan keputusan itu ada di Pemda, kepala sekolah, dan orang tua, yaitu komite sekolah. Transportasi publik juga sesuai dengan menyesuaikan prinsip protokol. Karena nanti akan ada lonjakan jumlah penumpang dari anak-anak sekolah. Kementerian Agama menyetujui dan mendukung pengumuman ini sepenuhnya. Kita berdoa dan berharap semoga pandemi ini bisa segera berlalu dan anak-anak dapat kembali ke kelas. Kami berkomitmen untuk meningkatkan peran Puskesmas, melakukan pengawasan dan pembinaan pada satuan pendidikan dalam penerapan protokol kesehatan. Penolakan terhadap keberadaan FPI kembali terjadi. Di Cirebon, Jawa Barat, sekelompok massa berunjuk rasa di depan kantor Bupati. Sementara di Medan, Sumatera Utara, massa menuntut pemerintah setempat tegas menolak kedatangan Rizik Syihab. Sekelompok orang yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Cinta NKRI berunjuk rasa menolak adanya ormas yang menyebar kebencian dan berpotensi merusak persatuan NKRI. Dalam aksi ini, massa juga menegaskan sikap mereka yang menolak rencana kedatangan Rizik Syihab ke Cirebon. Lebih lanjut, massa akan mendukung setiap langkah TNI Polri dalam menegakkan proses hukum atas berbagai upaya yang membahayakan persatuan NKRI. Sementara itu, ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Mereka menuntut pemerintah Sumatera Utara bertindak tegas menolak rencana kedatangan Habib Rizik Syihab di Medan 29 November mendatang. Kedatangan Rizik Syihab dikhawatirkan menimbulkan kebencian antar umat beragama serta klaster baru virus COVID-19. Aksi unjuk rasa sempat membuat kemacetan panjang di kawasan Jalan Imam Bonjol, Medan. Kepolisian daerah Jawa Barat meningkatkan status kasus kerumunan massa di Megamendung, Kabupaten Bogor yang dihadiri pimpinan FPI Rizik Syihab dari penyelidikan ke penyidikan. Status kasus dinaikkan berdasarkan hasil klarifikasi para saksi dan gelar perkara yang telah digelar. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat resmi meningkatkan status kasus kerumunan massa di Megamendung, Kabupaten Bogor dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Peningkatan status berdasarkan klarifikasi para saksi dan hasil gelar perkara yang digelar Rabu kemarin. Kegiatan yang dihadiri pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab tersebut terdapat sejumlah pelanggaran pidana. Mengingat saat kejadian berlangsung, Kabupaten Bogor tengah menerapkan PSBB praadaptasi kebiasaan baru. Diputuskan bahwasanya kegiatan penyelidikan telah ditingkatkan ke penyidikan. Berencana tindak lanjut, penyidik akan melakukan penyidikan, akan memberitahukan penyidikan kepada kejaksaan, selanjutnya berproses sampai dengan nantinya kegiatan gelar penetapan tersangka. Sebelumnya kedatangan Rizik Syihab untuk mengunjungi pondok pesantren yang dibinanya di kawasan Megamendung Bogor disambut simpatisan. Penyambutan Rizik Syihab menutupi ruas jalan di Simpang Gadok Bogor. Lalu lintas tersendat akibat membludaknya simpatisan Rizik Syihab memadati ruas jalan. Kemacetan pun sempat terjadi selepas perempatan tol Ciawi arah Puncak. Para pengguna jalan terjebak kemacetan hingga berhenti sekitar 2 jam. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Jakarta Barat membuat sumur resapan untuk antisipasi banjir. Sumur resapan ini menggunakan modular tank yang dianggap memiliki banyak keunggulan. Guna menanggulangi banjir di kawasan Green Garden Jakarta Barat, Pemkot Jakarta Barat bersama Suku Dinas Sumber Daya Air dan Pertamanan membuat sumur resapan. Sumur resapan tidak menggunakan betonisasi seperti biasanya, namun petugas menggunakan modular tank yang terbuat dari plastik dengan banyak rongga-rongga di dalamnya.
Rencananya modular tank ini akan diterapkan di sejumlah titik rawan banjir karena dapat meminimalisir genangan dan banjir yang kerap terjadi di DKI Jakarta. Beberapa upaya yang sudah kami lakukan di Jakarta Barat, antara lain kita melakukan pengurasan saluran, begitu pengerukan kali, kemudian juga optimalisasi pompa, kemudian kita juga melakukan normalisasi saluran, kemudian kita juga membuat sumur resapan gitu. Itu yang kami lakukan. Kalau Sudin kan kewenangannya ada di pemeliharaan ya, jadi kita maintenance kali-kali kita, saluran-saluran kita gitu kan, pompa kita maksimalkan agar dia beroperasi maksimal gitu. Baik sumur resapan maupun kolam kolakan ditargetkan rampung akhir tahun ini. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Novan Dwi Kusuma, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menambahkan anggaran untuk vaksin. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.